Kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa tiang pelunggum sami sebagai hamba Allah, maka datanglah yaji'u malakul maut, yaji'u malakul maut, maka datanglah malaikat maut. Jalan datang malaikat maut cabut nyawa min kibali fami, daripada arah mulut. Di jalan tercabut nyawa lemak elek biwih langan tercabut nyawa. Melen mulai tercabut nyawa, elek mulai ranggut naik ke atas. Jalan mulut. Elek mulai tercabut ranggut naik dari bawah. Yang pelunggum kalau ada orang meninggal dunia kan, tak paling jurun nyet niki kan naik, nyet nggih. Coba lihat orang yang sekarat itu. Kalau sekaratul maut, kalau nazak niki sudah diambil, ditarik niki para jemaah rohnya dari ujung kakinya. Lah sampai ke atas, sampai lututnya, sampai ke tiang pelunggung paha, sampai ke pinggang, terus sampai dada. Yang penemu tidak peniki dengan niki kadang wah mati niki, sudah tidak ada rohnya di apa niki, lapak kakinya niki para jemaah. Nah itulah dari situ dimulai. Lagu jalan nak dicabut nyawa kelemak waktu pelunggung sami dicabut nyawa lewat arah mulut. Nah tiang pelungguh masa Rasulullah, maka tatkala tiang pelungguh malaikat maut mencabut nyawa tiang pelungguh lewat mulut, maka tiang pelungguh fayakhrujul zikr, fayakhrujul zikri, maka sugul keluar langan tiang pelungguh sami mulut kita itu adalah bacaan zikir. Bacaan zikir, bacaan Al-Quran yang kita baca, niki pahalanya keluar dari arah mulut kita. Apa ni yang pahala tiang pelunggum zikir lewat mulut? Fayaqulu la sabilaka min hadhil jihah ya malakal maut, wahai malaikat pencabut nyawa, la sabilaka min hadhil jihah, janganlah engkau cabut nyawa lewat mulut orang ini, karena mulutnya dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Monani berembentan adin jelap PYP arah apa ran PP EPP aran ge adin jelap PPP adin jelap subhanallah wi aran Facebook perlu aran ge Facebook perlu mau dengan milih naruh gajian doang subhanallah tenduk masih tersyuting mau amon kanak-kanak mun syutingan tinggi empung macam mun syuting si cewek-cewek seno aneh mau macam-macam mun ni musting itu mesa kani ketelih kunien. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang-serang baca Fatihah untuk Saudara Ahmad Ridho Akbar yang sedang berada di rumah sakit. Nah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan besok pagi akan operasi niki, mudah-mudahan lancar, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin bisiril Fatihah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan
واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين. Ulang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah apa yang tak diketahui, jadikan ia pembela kami ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Kita baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mudah-mudahan niat belum sabi dapat syafaatnya dan mudah-mudahan yang belum sabi mendapatkan kesembuhan dari segala penyakit dengan kita sama-sama baca salawat bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang baik yang hormati Bapak Kadus, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun,
maupun tokoh agama, RT RW, tokoh remaja dan remaji, pemuda dan wanita, para sesepuh, para kiai, tuan guru dan asatiz yang hadir pada malam ini, yang alhamdulillah peluk sami masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang peluk melaksanakan malam ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita, puasa kita, mudah-mudahan sedekah kita, zakat kita, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan ikilah Allah menurunkan Al-Quran. Yang pelugum sami Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan tiang pelugum Nabi bulan Ramadan ini teparan aran Syahrul Quran. Bulan Ramadan ini teparan Syahrul Siyam. Bulan Ramadan ini adalah dinamakan Syahru unzila fihi Lailatul Qadri, di mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu malam yang bernama Lailatul Qadar, yang khairun min alfi syahrin, yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Alhamdulillah, nikilah kemuliaan bulan Ramadan dibanding bulan yang lain. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Allah menurunkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Allah menurunkan keberkahan di bulan Ramadan. Allah pentun rahmat di bulan Ramadan. Allah pentun maghfirah di bulan Ramadan. Allah pentun segala macam tiang pelunggup sami di bulan Ramadan ini. Diturunkan keberkahan, diturunkan tiang pelunggup, dibukakan pintu langit, dibukakan pintu rezeki, dibukakan pintu taubat. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah bermanik dok Nabi Musa, ya Musa inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadrum fi dhulmatani. Wahai Musa, Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nurain, saya akan berikan kepada umat Nabi Muhammad 2 cahaya, kaila yadruhum fi dhulmatan, agar mereka itu tidak gelap di 2 tempat. Maka Nabi Musa, Allah berfirman, maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma nurain wa ma nurain, ya Allah. Bahasa Nabi Musa, ya Rabbi, manakah 2 cahaya yang engkau berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, yaitu nur Ramadan wa nurul Quran, cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Yang pelunggum sami para jamaah Al-Quran adalah cahaya. Bulan Ramadan niki adalah bulan cahaya, bulan nur. Bulan yang kedua ada Ramadan niki adalah Al-Quran, itu adalah nur. Dua-duanya adalah cahaya, cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Maka tiang pelunggum di dalam doa selesai tiang pelunggum baca Al-Quran, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran, waj'alhu lana imaman, jadikan dia imaman, pimpinan, wa nuran, dan cahaya. Jarin Al-Quran ini jadi cahaya. Waktu yang pelunggum sami meninggal dunia nanti, Al-Quran itu akan menjadi cahaya dalam kubur yang pelunggum. Kalau kita waktu hidup baca Al-Quran, maka hati kita akan bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Maka itulah Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis, Hasan Rasulullah SAW, kullu syai'in siqalun wa siqalul qalbi zikrullah wa tilawatil Quran. Segala sesuatu bahasa Rasulullah SAW niki ada pembersihnya. Maka kalau hati kalian, bahasa Rasulullah, hati kalian itu kotor, maka bersihkan dengan 2
bil Quran wa zikrillah, bil Quran dengan baca Al-Quran, wa zikrillah dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dua-duanya niki bisa membersihkan hati. Mudah-mudahan hati kita bersih sebab tiang pelunggum Al-Quran, insyaallah. Amin ya rabbal. Para jamaah yang dimuliakan Allah, manik Allah baru, wahai Musa, saya akan berikan umat Nabi Muhammad dua cahaya supaya mereka tidak gelap di dua tempat. Manakah dua tempat yang gelap gulita? Yaitu zulmatun fil qabri wa zulmatun yaumal qiyamah, yaitu gelap di alam kubur dan gelapnya hari kiamat. Yang pelungguh dit bau pungkiri, tidak bisa pelungguh pungkiri bahwa kubur adalah tempat yang sunyi, tempat yang gelap gulita. Parantan malam niki subhanallah tiang pelungguh, jadi dunia makin petang semalam peradilah niki subhanallah, abah tersugul, apalagi nak lemak dalam kubur. Di dalam kubur ni nak semalam, nenten nak semalam meniak peradilah dalam kubur tiang pelungguh, bahkan seumur hidup tiang pelungguh sami akan gelap gulita. Maka tenang tiang pelunggum sami kubur niki, terangi kubur tiang pelunggum dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Sila sarang-sarang baca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Al-Quran itu adalah cahaya. Maka tiang pelungguh milik kubur niki terang jamaah, maka sering-seringlah baca Al-Quran. Karena tiang pelungguh coba lihat dengan saat meninggal dunia, coba tengok pelungguh kuburan, bagaimana sempitnya alam kubur, bagaimana gelapnya alam kubur niki para jamaah. Tidak ada tiang pelungguh orang yang berani masuk. Coba makin tengah malam niki lampak tengah kubur bani tatundik dit bani pembek dit bani petang dedang. Iki baru ni atas kubur
apalagi di dalam kubur. Maka terangi alam kubur niki dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman. Terus wa nura. Apa kena nura? Cahaya. Maka tiang pelunggum sami Al-Quran, kalau kita baca ketika pelunggum sami susah, maka insyaallah hati kita akan dihilangkan kesusahan. Ya ampun para jamaah sadaya yang hormati, apa-apa tiang pelunggum berembe-rembe keadaan terbaca Quran ya solah doa. Amun Al-Quran terbaca kenyeket sakit ya solah. Jadi Nabi amun baca kenyeket sakit jadi orang. Tapi manik Allah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Quran manik Allah, ma huwa shifaa'un, itu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah menjadi shifaa'un, menjadi obat. Ada dua bahasa Arab pensyifa niki. Nggih, ada dua obat niki bahasa Arab kan dawa berarti obat, shifaa'un berarti obat juga. Apa beda shifaa'un kaca dawaun? Dawa niki obat, amun syifa niki juga obat. Tapi mana yang lebih ampuh, syifa atau dawa? Kalau dawa itu seperti pil, niki aran dawa bahasa Arabnya, dawa. Apa bedanya dawa dengan syifa? Amun tiang pelungguh dawa obat niki bisa saja tiang pelungguh tidak bisa kita sehat sebab enam apil atau obat godrek dan seterusnya. Lagu amun syifa pasti salah. Ya beda. Syifa kanca dawa. Amun dawa belum tentu sehat. Amun syifa pasti sehat. Ya beda. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Maka tiang pelungguh sakit baca Quran. Yang pendengar sakit bacaan Quran. Solah natun dek, solah. Yang pelungguh dengan kenyakan susah terbacaan Quran. Solah natun dek, solah. Amun dengar selamatan balik terbacaan Quran solah natun dek, solah. Amun dengar sekarat terbacaan Quran solah natun dek, solah. Lagu mangkin dengan sekarat telaguan penyanyi teman natun dek, solah natun dek. Dengan sekarat naru mati nggih telaguan solahan den solah ngerumun. Coba nyikem sakit gigi doang pageran sakit gigi para jamaah tenyanyian si batur teparan diri tolok-olok nggih. Lagu amun Al-Quran ketika orang sakit dibacakan Quran itu baik jadi oat. Amun dengan senang atau merari makin walimah al-urus in misal narak dengan yang merari akad nikah mukaddimah dengan Al-Quran bagus iki supaya barokah. Balik atau rumah yang kita tempati dibacaan Al-Quran bagus supaya rumah kita barokah. Lagu amun tiang pelungguh, ya tak beda lagu dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran dimanapun kita baca bagus, kecuali di dalam jeding no ndik, nggih. Jeding jane ndik dikenai terus pelungguh ngasar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahara ngukum nggih. Jadi Al-Quran iki dalam keadaan apapun dimanapun itu Al-Quran itu bagus kalau dibaca. Tapi kalau lagu itu ada tempatnya. Piran tiang pelungguh teman belagu kenyeket senang. Ketika kita bahagia setel lagu solahan. Lagu amut nyeket susah, nyeket sakit. Arak dengan trunik salo belagu karaoke teman maten dek belet pelentong mata dia tanda dengan sakit. Begitulah kalau yang pelungguh sedang sakit setelah musik deman taten dek deman pemben karena itu membuat kita dia semakin sakit. Kenapa kalau di rumah sakit ada tulisan tolong jangan ribut-ribut kan? Di rumah sakit ada tulisan seperti itu. Jangan ribut karena mengganggu daripada pasien yang sedang dirawat. Tapi kalau Al-Quran rumah sakit bacakan Al-Quran. Kalau orang niki sekarat dibacakan bagus nih.
Tapi ampun, kalau Al-Quran itu dimanapun bagus. Lagu amun belagu ja arak tau demen, arak tau tendek demen. Amun berari mungkin demen tengge berari bisa ratu. Tapi kalau sedang sakit, kalau sedang berduka, keluarga kita meninggal dunia misal, ya telaguan sili tengge sakit gigi dia sila keparat tololo kemana 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 Musa dengan mati dia. Ya, kemana 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 ku harus mencari kemana. Deni tante kolok nih. Lagu amun Al-Quran di solah doa. Yang pensila, yang pelunggum sami, marilah kita senantiasa membaca Al-Quran. Lagu mangkin niki para jamaah sadayat yang hormati, baun zamanan mangkin orang sudah pergi meninggalkan Al-Quran. Coba mungkin mana tiang pelunggung lebih kita banyak memegang Al-Quran atau HP. Coba remaja-remaja mbelui antam tegal HP atau Al-Quran. Lema menteketuan dalam kubur, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka. Apa ni mau berjawa HP unem pantok si malaikat terus angka arah Al-Quran tu lo gendem tegel Al-Quran mau api je lain lo hamboyu oktawan hamboyu entawan main game tegel HP mesti main game dina arak kana baca tegel Al-Quran. Remaja-remaja wahai anak-anakku, saudara-saudaraku, Al-Quran yang pelunggum sami itu memberikan kita bahagia dunia akhirat. HP niki kadang-kadang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Coba mungkin di HP yang pelunggum sami. Subhanallah mutegal HP niki. Ini detase waktu para jemaah. Detase waktu sembahyang. Detase waktu mangan. Coba mungkin alat telik kanak niki di Facebook subhanallah. Jangan tekakok si berangkat, pelok mul si berangkat. Arakan elek Facebook betegitaan. Ambil tahu ke anak kenu. Main game sampai penok si berangkat mun. De nasel dia. Coba arak dengan baca Quran barang meno. Arak dengan baca Quran tekakok si berangkat de nasel arak. Kambin. Kambin. Memtahun ya barang. Apa manik Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jaring kembali napet dek demen buka Al-Quran karena iman kita niki berkurang. Karena iman tiang pelungguh dia berkurang. Dia kurang iman ini aten. Mun tandem dengan beriman, innamal mu'minun, setui jati orang beriman itu alladzina idza dzukirallah, apabila dia mendengarkan nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka bertambahlah iman. Berarti kami ada demen baca Quran karena iman kita kosong di dalam hati. Maka sila tambah iman dengan sering-sering membaca Al-Quran. Karena akan ditanya tentang Al-Quran nanti di dalam alam kubur kita. Coba nikiara 6 pertanyaan dalam kubur. Denara dengan teketuan balin pire bangkat dan pire hektar bangkat dan pire mobil pire motor dan denara teketuan pire senina mempat atau dua sakit atau telu. Ada teketuan tidak ada. Ada pire teketuan lemak. Ada 6 pertanyaan dalam alam kubur. Pertama, marrabbuka, siapakah Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa ma kiblatuka, apa di mana kiblatmu? Wa ma imamuka,
Apa pedoman hidupmu? Waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Maka tiang pelunggung sami, kalau kita ditanya nanti dalam kubur, wama kiblatuka, iwama imamuka, apa pedoman hidupmu? Gerah tak kena HP itu tidak mungkin para jamaah. Maka tiang pelunggung mesti akan menjawab dengan Al-Qur'anu imami. Lagu apakah tahu tak kena Al-Qur'anu imami, sedangkan kita waktu hidup di dunia tidak pernah membaca Al-Qur'an. Meruan buktiin tanda wah baca Quran para jemaah, jarang baca Quran. Coba mungkin harap pira persen tahu ngaji niki para jemaah. Harap niki dengar para jemaah dengan baca tadarusan niki. Ni lalu meniunin baca alamaso beto ayat kena alamaso ni. Kok ternyata alif lam mim sad malah masuk alam arah ayat kena mana modemen alif lam mim lalu dibaca alama uni dia nuah baca Quran. Coba niki buktikan para jamaah, kalau kita rutin membaca Quran, insya Allah kita hafal Al-Quran. Kalau sering nih ikro nggih harpan karir alpan, itu kaedahnya kalau ingin kita hafal. Ikro harpan, bacalah satu huruf karir alpan, maka ulangi 1000 kali. Beruan contoh, kalau tiang pelungguh baca Yasin, yakin niki remaja selaput pelungguh sade niki hampir kita hafal surah Yasin. Itu buktinya kalau kita sering baca. Padahal surah Yasin itu surah yang panjang atau pendek? Surah yang panjang. Padahal Yasin ini panjang para jamaah. Tapi kalau ada orang baca Yasin salah, kita tahu kesalahannya. Kenapa? Karena surah Yasin itu paling sering kita ulang-ulang. Tatkala acara kan, acara mati baca Yasin, selamatan balik baca Yasin, selamatan toko baca Yasin, anak merarian dan seterusnya. Ada walimatul urus, ada selamatan selapur, niki pasti yang dibaca ya Yasin. Kenapa? Itu salah satu bukti kalau kita tetap mengulang-ulang bacaan Al-Quran itu, maka kita akan hafal. Itu buktinya Yasin. Dia nggak bingung kadang-kadang, yuk menapal Yasin si jamaah-jamaah. Kadang-kadang muda-muda itu ada sopo ustad niki baca Yasin tatkala meninggal dunia, arah dengan meninggal dunia. Bajang niki beang bulu, lagu mun tegur salah, mulan salah, mun koreksi dia, dikoreksi. Padahal beang bulu, lagu kanak niki bengel wasila, lagu Yasin niki gak mun apal kan, sin tegur ustad niki. Itu salah satu bukti unik mikir tiang kembena pendengar ni loi apal Yasin karena sering diulang surah itu. Sama seperti mungkin surah Al-Waqiah kan. Surah Waqiah kan sebagian niki setelah Yasin yang banyak diamalkan itu surah Al-Waqiah. Idza waqatil waqi'ah laisa liwaqa'atiha. Terus niki kenapa kita hafal niki? Karena sering kita dengar. Coba ayat-ayat yang tidak pelunggum sami sering dengar itu, mungkin yang pelunggum salah-salah niki. Dakan kontek mutis kerang dengar niki. Dek kerang ulang ini ditapa lagi. Lagu kalau surah Yasin, kenapa orang itu ada niki balik dan tahu baca Quran, dan tahu baca Quran sih. Itu naja wikan najang itu tidak bisa baca tulis anak itu. Tapi kenapa dia itu bisa menghafal Quran 30 juz naja, namanya kan wikan bu, ikut lomba di Jakarta niki dan hafal hurufnya, halaman berapa, terus nomor berapa, di lembaran keberapa, dihafal. Ternyata saya tanya sama ibunya, apakah dia ini bisa baca atau tidak? Tidak bisa katanya. Terus berbentan apa? Buk pedengahan apa niki? Ada murotal Al-Quran, ada kayak apa namanya itu flash disk niki lah, audio Al-Quran niki ada makin dijual niki.
Dia itu diperdengarkan sama anak niki, diperdengarkan. Alhamdulillah karena diulang, sering-seringnya diulang, maka dia hafal. Ya ampun perlu niki budaya searan tadarusan Al-Quran. Ini bulan puasa doang. Coba satu malam atau satu hari itu, kamu repot lalu satu ayat saja sudah. Insya Allah berkerang ulang-ulang niki pasti akan hafal. Niki menghafal niki mudah sebenarnya. Tahu cara menghafal? Caranya menghafal niki yang pelunggum sami banyak ulang-ulang. Ini hafalan ulang, dia baca, dia ulang-ulang. Ini hafalan. Belum bukti ya. Yasin niki kan? Dia narak dengan berniat hafal Yasin dia narak. Tidak sengaja pelunggum sami ternyata kita hafal. Makin doang yakin pelinggi memak nendek wah tegal Quran sila. Baca wah Yasin tutup no isi. Kenapa surah Yasin kok kita hafal? Okay? Karena Yasin itu sering diulang. Itu menjadi bukti. Dinarak dengan bungul sebenarnya, dinarak dengan toak sebenarnya. Intinya kita mau atau tidak. Mesti abot baca pedengah ke menara HP niki ia simpan niki. Menara HP ia simpan. Apa mau simpan di HP? Apa mau simpan di HP? Bisa. Mau kanak-kanak jambir, game doang isi HP. Game doang. Game slot, aran mungkin. Apa aran no? Iya aran kan? Hah? Hamum tahu doang aran. Subhanallah. Maka HP niki ada positif ndek bala am tegal HP sila tegal HP. Tiang juga tegal HP. Tapi HP tiang niki yang simpan niki kalau ada kita kan makin dimudahkan kita oleh HP niki sebenarnya. Coba dulu kalau kita baca disuruh baca Yasin kan capek yang pelunggung kalau tidak ada Al-Quran nih. Yang pelunggung bawa majmu atau hizibah niki. Tapi memakin para jamaah karena ada HP tinggal ketik niki surah apa langsung keluar. Tiang juga niki kalau ada kitab yang tiang tidak punya, tiang download di HP, langsung subul niki. Subhanallah, niki hebatnya HP niki mangkuk. Dan pelungguh pakai HP itu untuk kebaikan. Nenek kadu HP niki isi main game doang para jemaah. Karena apa yang pelungguh sami ketik, apa sama posting niki nggih? Baik laki-laki maupun perempuan, apa yang engkau posting di HP, nggih, amun Quran, ngaji, memposting niki akan menjadi amal jariah nanti. Lagu amal posting dina-dina mama-mama sak posting tiang pelunggung aurat, sak posting ngetok pilih HP lemak no jari dosa jariah. Main TikTok boru oleh HP. Balu-balu sadadara subhanallah. Nah ni hatawa dinarak beden kancah apa aja. Subhanallah. Monani berembentan adin jelap PYP ala apa ran PP PPP aran ge adin jelap PPP adin jelap subhanallah wi aran Facebook perlu aran ge Facebook perlu mau dengan milih naruh gajian doang subhanallah. Tendok masih tersyuting. Mau amon kanak-kanak mun syutingan tinggi. Empung macam mun syuting. Si cewek-cewek seno aneh. Mau macam-macam mun ni. Posting itu mesa ke ni ketelih kunien. Mau goyen ano. Ani liwan dengar nilai berandang kan lu boya nu sekecok mana ada nus puri doang masih angka ele tangga seke dan batal puasa kita susah mangkit denara bermanfaat lalu maka alhamdulillah nikit yang kenapa selalu bawa kamera kemanapun tiang ngaji agar supaya lebih banyak yang positifnya. Niki sit lawanan para jamaah. Sila mau narik tuan guru ceramah, tuan guru posting niki. Biar pelunggum sami ndek ngaji lagu arah amal jariah niki para jamaah.
jalan menyebarkan syiar-syiar Islam. Niki share niki. Nende share-share macam-macam anu, TikTok anu. Kah sebar-sebaran anu. Ni ndak ni nende milih PP baik. Lagu gambe. Amang gambe lalu mandi no kena tu. Muka du londo ngan tepes mau lalu mandi. Mau demen gambe video diriin kena. Potiangan dek kamele boyeun lagu ieu liwat dengan uli momot sekedik kah? Subhanallah. Mau dosa ande nana? Susah jari ge. Angka ieu kana katendek boyeun anu barang bagus nggih. Ad boyeun zaman nu mendosa. Uli medboyeun jari. Subhanallah. Maka tiang pelunggum sila para jemaah banyak-banyaklah tiang pelunggum membaca Al-Qur'an. Karena penglihatan inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a sesungguhnya pendengaranmu wahai pemuda-pemuda, wal basara penglihatanmu, wal fuada dan apa yang terlintas di dalam hatimu. Sesungguhnya pendengaranmu, apa yang engkau lihat dengan matamu, apa yang engkau terlintas di dalam hatimu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, pasti itu akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nende paran apa samut seriuk niki di narak ketua yang terketua. Apa seriuk isi penentang? Apa mendengar isi kentok? Apa mempikiran si hati? Semua itu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka pikirlah para jemaah. Sebelum kita dengarkan, mari kita dengar apa yang bermanfaat. Apa paling soalah mau dengar Al-Quran? Apa paling soalah tiang pelunggum yang dengar pengajian? Apa paling soalah yang tengok? 4 sama tengok mau pahala. Pertama seriuk Al-Quran, kedua seriuk Kaabah, ketelun seriuk ina amat. Keempat adalah tiang pelunggum sami wan nazru ila wajhil alim, seriuk wajahnya orang alim. Itu 4 kalau kita pandang mendapat pahala. Lalu ibu-ibu dan tahu seriuk dengan toa pelunggum karena wah merari bisa jauh kaji dengan toa. Tiang pelunggum ibu-ibu lihat suami tiang pelunggum memandang suami binazril mahabbah dengan pandangan kasih sayang, pelunggum mau pahala langan seriuk semama. Wah seriuk semama ibu. Wam serius berembir semama. Lagu nende wade serius no dengan pandangan kasih nende wade haran kakak unin laik nyekek sak merari kanca side putih kakak unin nanya kah malutung lain un ganggu nggih. Pandang dengan pandangan kasih. 4 niki kalau kita pandang mendapat pahala. Pertama an-nazru ilal mushaf, memandang Al-Quran. Wan nazru ilal Ka'bah, melihat Ka'bah. Lagu luit dengan seniman samping Mekah nggih. Maka pelunggum masih narak jalan. Wan nazru ila abawe, lihat pandang dengan taat. Serius dengan taat mut pahala. Serius dengan taat. Ingat doang mut pahala dengan taat. Apalagi dia khidmat jok ina. Nauzubillahi min zalik lagu manggil loe dengan bangga terapi jog dengan doa. Yang keempat, mut pahala amut engat niki saya wan nazru ila wajhil alim. Melihat memandang orang alim. Kenapa orang alim kalau dipandang dapat pahala? Karena yang pelunggum al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya Rasulullah. Yang pelunggum dituah cerminan Rasulullah secara langsung. Tapi kita memandang pewarisnya sama seperti memandang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Yang penting baca di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan para jamaah. Apa bahasan Desida Nabi Muhammad SAW kalau kita sudah meninggal dunia nanti para jamaah, maka datanglah malaikat maut yang pelunggum mencabut nyawa yang pelunggum sami. Paling dulu langan kecabut nyawa yang pelunggum sami. Nggih elek langan lisan tiang pelunggum nggih. Nabi
dari jalan lisan tiang pelunggum sami. Maka bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu taala biqabdi ruhil mu'min, biqabdi ruhil mu'min, yaji'u malakal maut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa tiang pelunggum sami sebagai hamba Allah, maka datanglah yaji'u malakul maut, yaji'u malakul maut, maka datanglah malaikat maut. Jalan datang malaikat maut cabut nyawa min kibali fami, daripada arah mulut. Di jalan tercabut nyawa lemak elek biwih langan tercabut nyawa. Melen mulai tercabut nyawa elek mulai ranggut naik ke atas. Jalan mulut elek mulai tercabut ranggut naik dari bawah. Yang pelunggum kalau ada orang meninggal dunia kan tak paling jurun nyet niki kan naik nyet nggih. Coba lihat orang yang sekarat itu. Kalau sekaratul maut, kalau nazak niki sudah diambil, ditarik niki para jemaah rohnya dari ujung kakinya. Lah sampai ke atas, sampai lututnya. Sampai ke tiang pelunggum paha, sampai ke pinggang, terus sampai dada. Yang penmutida peniki dengan niki kada wah mati niki. Sudah tidak ada rohnya di apa niki? Lapak kakinya niki para jemaah. Nah itulah dari situ dimulai. Lagu mbe jalan nak dicabut nyawa kelemak waktu pelunggum sami dicabut nyawa lewat arah mulut. Nah tiang pelungguh masa Rasulullah, maka tatkala tiang pelungguh malaikat maut mencabut nyawa tiang pelungguh lewat mulut, maka tiang pelungguh fayakhruju zikr. Fayakhruju zikri, maka sugul keluar langan tiang pelungguh sami mulut kita itu adalah bacaan zikir. Bacaan zikir, bacaan Al-Quran yang kita baca. Niki pahalanya keluar dari arah mulut kita. Apa ni pahala tiang pelunggum zikir lewat mulut? Fayaqulu la sabilaka min hadhil jihah ya malakal maut. Wahai malaikat pencabut nyawa, la sabilaka min hadhil jihah. Janganlah engkau cabut nyawa lewat mulut orang ini, karena mulutnya dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat maut itu disuruh pindah, iqbid min jihatin ukhra, maka cabutlah nyawa orang ini lewat yang jihad yang lain. Maka pindahlah malaikat maut niki mencabut nyawa tiang pelunggum sami. Fayarji'u, maka tiang pelunggum sami malaikat maut niki berpindah mencabut nyawa tiang pelunggum sami dari arah yang lain. Maka dimensa kedua para jamaah, pindahlah malaikat maut niki dari arah kanan, dari arah tangan tiang pelunggum sami. Maka tiang pelunggum sami tatkala malaikat maut pindah ke arah tangan tiang pelunggum sebelah kanan, fayaji'u malakal maut min kibali yadaihi, maka datang malaikat maut yang kedua mencabut nyawa, ingin mencabut nyawa pelunggum lewat arah tangan, fatakhruju minha, maka tiang pelunggum keluar daripada pahala tiang pelunggum tangan kita, yaitu as-shadaqatu, yaitu pahala sedekah. Maka tiang pelunggum yang ahli sedekah nanti tatkala malaikat maut ingin mencabut nyawa jalan arah kanan, tangan yang kanan, maka keluarlah pahala sedekah tiang pelunggum. Para ruan saya ruan pahala wallahu alam, baruan manusia jaga baruan apa hati wallahu alam. Intinya pahala itu akan berubah wujudnya nanti. Yang pelunggum dan pahala tiang pelunggum sedekah akan mengatakan kepada malaikat maut, ya malakal maut, wahai malaikat maut, la sabilaka min hadhil jihah, janganlah engkau cabut nyawa orang ini lewat tangannya, karena tangannya ia isin bersedekah. Wa masha ra'sal yatim, ia isin tiang pelunggum sami, ia isin wa mashu ra'sul yatimi, ia isin demak ulun anak yatim. Wa katabal ilmi, ia isin tulis ilmu. Wa darabas sayf, ia isin lalu perang. Unggih fatakulu kal ula, maka apa bahasa lainan jalan cabut. Summa yaji'u ila jihatir rijlain, maka datang malaikat maut yang ketiga kali lewat arah kakinya. Fatakulu, maka pahala kakinya mengatakan kal ula, seperti yang pertama.
ya malakal maut la sabilaka min hadhil dia. Ini cabut nyawa langan nain wahai malaikat maut. Fa innahu qad masya bi ila jamaah, karena kakinya ketika dia hidup di dunia dia pakai kakinya itu untuk berjalan bersolat berjamaah di masjid. Alhamdulillah baru yang pelunggum sami di masjid nikilah pelunggum sami solat tarawih berjamaah. Alhamdulillah yang pelunggum sami di masjid inilah yang pelunggum solat berjamaah yang 5 waktu. Maka pahala yang pelunggum jamaah yang kita kerjakan itu menjadi pembela kita daripada malaikat maut nanti ketika dicabut nyawa tiang pelunggum sami. Apa bahasa tiang pelunggum sami? Pahala tiang pelunggum sajak masjid berjamaah. Wahai malaikat maut, jangan cabut nyawanya dari arah kakinya, karena kakinya dia tak pergi ke masjid untuk solat berjamaah. Wa majalisil ilmi, dan sebab kakinya lah dia berjalan ke majelis ilmu ketika dia hidup. Summa yaji'u ila uzunai, maka datang malaikat maut dari arah telinganya. Telinganya pun mengatakan fataqulu kal ula la sabilaka min hadhil dia. Wahai malaikat maut, tidak ada jalan engkau cabut nyawa orang ini lewat telinganya. Kenapa? Fa innahu sami'al Qur'an, karena di dunia orang ini sering membaca Al-Qur'an, sering mendengarkan Al-Qur'an, dia sering mendengarkan kajian-kajian ulama. Maka malaikat maut para jamaah fayaji'u ila ainai, maka pun selanjutnya malaikat maut pindah mencabut nyawanya lewat ainai, kedua matanya. Fataqulu kal ula, maka matanya pun keluar lewat matanya itu pahala yang pelunggum sami. Pahala melihat kepada mushaf Al-Quran kepada orang tua yang tadi. Maka pun malaikat maut tidak bisa mencabut nyawa lewat penglihatan pandangan. Maka gelisah malaikat maut. Fayaqulu, akhirnya malaikat maut itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali fayaqulu ya Rabbi, wa yabasil malaikat maut, wahai Tuhanku. Basil malaikat maut, ya Allah ya Tuhanku, saya tidak bisa mencabut nyawa hambamu ya Allah. Dari muka, dari mulutnya tidak bisa, dari matanya tidak bisa, dari tangannya tidak bisa, dari kakinya tidak bisa, karena semua pahalanya, pembelanya untuk tidak dicabut nyawanya lewat arah itu ya Rabb. Maka malaikat maut niki manik jod Allah, dari manakah saya, bagaimanakah cara mencabut nyawanya? Ya bahasan ya Rabbi ghalabatani a'dha'uhul abdi, ya wahai Tuhanku, saya dikalahkan oleh para jamaah anggota-anggota tubuhnya. Saya tidak bisa mencabut nyawanya lewat segala arah ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaifa uqbiduruhu, maka bertanya malaikat maut, "Berembeta ka cabut nyawa ya Rabb?" Fayaqulullah, maka Allah pun menjawab, "Ya Jibril, ya Israil, wahai malaikat maut, manik Allah, uktub ismi ala kafika, tulislah namaku di telapak tanganmu. Fa'arahu ruhul mu'min, maka perlihatkanlah namaku yang kau tulis di telapak tanganmu. Fatarahu, maka perlihatkanlah kepada rohnya orang itu, akan menulis asma Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ia menulis ilik lampak iman malaikat maut ni. Fa'arahu, maka perlihatkanlah nyawanya, rohnya orang yang beriman itu, manik Allah. Maka pun malaikat maut menyetujui hal itu, menulis kalimat la ilaha illallah di telapak tangannya. Tatkala diperlihatkan tiang pelunggum sami tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka roh orang yang beriman itu fatakhruju minal fami, maka keluarlah lewat mulutnya dengan rasa yang tidak ada rasa. Yang pelunggum sami keluar roh itu ibarat keringat yang keluar dari jasadnya. Alhamdulillah, itulah kelebihan orang-orang yang sering membaca Al-Quran, itulah pahala orang-orang yang sering bersedekah, itulah pahala yang pelunggum sami orang-orang yang sering melangkahkan kakinya ke masjid. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami dari uraian tiang pelunggum sami niki kita menjadi ahli Al-Quran, kita menjadi ahli zikir, kita menjadi ahli sedekah, kita menjadi ahli salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dulu. Ya Allah.